Hai, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Anggita Dinar. Di konten ini saya mau menyambung konten sebelumnya yang berjudul Alur Cerita Film The Lake House atau Rumah Danau. Sebelumnya sorry kalau jarak antara alur cerita sama pembahasannya agak lama ya, hampir lebih seminggu. Karena kebetulan minggu kemarin tuh ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan, jadi saya baru sekarang sempat bikin pembahasannya. Saya harap kalian yang nonton konten ini juga sudah nonton versi full dari film itu, supaya kalian bisa lebih enjoy mendengarkan apa yang saya bicarakan. Sebelumnya saya informasikan juga bahwa apa yang saya bicarakan adalah asumsi pribadi, jadi persepsi saya setelah nonton film ini, yang mana belum tentu benar 100% sesuai dengan yang dimaksud sama penulis skenarionya. Tapi semoga kalaupun meleset juga nggak jauh-jauh amat lah ya. Oke, langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Di film The Lake House ini kan ceritanya ada cewek yang baru pindah dari rumah danau yang sebelumnya dia tempati ke kota. Nah, kemudian rumah itu ditempati sama seorang pria. Kemudian mereka surat-suratan tuh. Ternyata dari surat-suratan yang mereka saling kirim lewat kotak surat yang ada di depan rumahnya itu, mereka itu sadar bahwa mereka ada di dua dimensi waktu yang berbeda. Jadi yang cowok itu ada di tahun 2004, yang cewek ada di tahun 2006. Nah, gimana cara kerjanya si kotak surat itu? Jadi, kotak surat itu adalah portal untuk menuju ke tahun 2004. Bukan menuju ke tahun berapapun asalkan 2 tahun sebelumnya. Jadi, kalau Kate ngirimnya di tahun 2008, nyampe-nya pun juga tetap tahun 2004. Kalau Kate ngirimnya di tahun 2021 pun, nyampe-nya juga tetap tahun 2004. Kebetulan aja, rentang waktunya mereka itu 2 tahun. Sorry kalau agak random ya. Di tahun 2006, setelah mereka gagal ketemuan di restoran, Kate sama Alex itu kan sempat lost contact tuh. Nah, di situ kan Alex berkali-kali ngirimin surat ke Kate, masukin surat ke dalam kotak surat itu, dan sama Kate kan nggak pernah dibaca. Nggak pernah diambil kan. Jadi suratnya menumpuk di dalam kotak surat itu. Kemudian di tahun 2008, jadi waktu Kate make baju yang warna merah tuh, nah itu tuh tahun 2008 ya, bukan 2006. Di tahun 2008 itu kan Kate masukin surat ke dalam kotak surat itu untuk memperingatkan Alex supaya di tahun 2006 dia jangan nyebrang ke Dealey Plaza karena Alex lah yang akan meninggal di situ. Itu sama Kate kan kotak suratnya kan cuman asal dibuka terus langsung cepet-cepetan dia masukin kan suratnya. Padahal di dalamnya situ kan ada banyak surat-surat yang Alex kirimkan ke Kate tapi nggak pernah Kate terima. Jadi ketika Kate masukin surat secara terburu-buru di tahun 2008, itu sebenarnya suratnya dia itu ketumpuk sama surat-suratnya Alex. Sekarang kita flashback dulu ya ke tahun 2004. Waktu Alex mau ninggalin rumah danau, kemudian dia udah di mobil, udah siap-siap pergi, dia balik lagi ke loteng untuk ngecekin surat. Nah, mungkin pada saat itu Alex tuh agak kepikiran, apa jangan-jangan Kate di tahun-tahun setelah 2006 dia ngirimin surat, cuman nggak kebaca, ketumpuk di surat-surat yang Alex buat untuk Kate. Karena Alex kepikiran dan masih penasaran kali ya, jadinya dia cepet-cepet balik lagi ke loteng, terus dia ngecekin surat-suratnya dia dan memang benar suratnya Kate nyangkut di situ. Jadi waktu Kate ngirimin surat tahun 2008, keselip di tumpukan surat itu, kemudian sama Alex diambil di tahun 2004 tanpa dicek dulu. Pas udah dimasukin kardus, Alex mau pergi baru dicek sama dia, dan ternyata Alex membaca surat peringatan itu. Akhirnya sesuai dengan yang diinginkan sama Kate pada saat di Dealey Plaza, meskipun Alex ngelihat Kate dari jauh, tapi Alex memilih untuk tidak menyeberang. Terus pertanyaannya, siapa yang meninggal di depan Dealey Plaza akibat kecelakaan? Nah, itu adalah Alex, tapi Alex sebelum merubah takdirnya. Konsepnya kan ketika masa lalu berubah, maka masa depan juga ikut berubah kan. Jadi Alex ini sudah merubah masa depannya dengan cara dia sengaja tidak menyeberang ke Dealey Plaza sehingga dia tidak mengalami kecelakaan. Kepikiran gak kalian? Kenapa waktu Alex ngelihat Kate di Dealey Plaza setelah jalanan sepi, kenapa kok dia gak nyamperin aja untuk ngajak kenalan misalnya? Kenapa kok harus menunggu sampai tahun 2008?
Kan lama tuh, Alex itu kan nunggunya dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Sementara Kate nunggunya cuma 2 tahun kan, dari tahun 2006 ke tahun 2008. Atau kenapa dari rentang waktu 2006 ke tahun 2008 Alex nggak ngajak kenalan gitu? Kenapa kok harus nunggu sampai selama itu? Ini kalau menurut saya ya, karena mereka itu kan udah terlanjur saling suka lewat surat-suratan mereka selama berbulan-bulan itu kan. Jadi kalau cara pendekatannya Alex berubah, maka mereka sudah merusak apa yang sudah mereka bangun. Karena konsepnya kan ketika masa lalu berubah, masa depan berubah juga. Jadi Alex ini kan posisinya kan suka sama Kate, tapi di tahun 2006 pada saat di seberangnya Dealey Plaza itu kan Kate belum kenal sama Alex. Kalau Alex ngedeketin Kate, misalnya Alex terburu-buru, mungkin Alex nggak sabaran gitu ya pengen ngajak Kate kenalan, mungkin perasaannya Kate yang sudah terlanjur tumbuh pada saat mereka surat-suratan itu nggak terjadi. Makanya itu Kate meminta Alex untuk menunggu selama 2 tahun karena dia nggak mau ngerubah perasaannya. Jadi mereka tidak mau merusak apa yang sudah terlanjur mereka bentuk. Terus ngapain aja Alex dari tahun 2004 ke tahun 2008? Nggak dijelaskan secara detail di film ini, tapi mungkin Alex beraktivitas seperti biasa, ya dia tetap kerja, tetap menjadi arsitek, tetap tinggal di apartemen bareng sama adiknya. Tapi yang pasti, sebenarnya Alex ini diam-diam memantau Kate dari jauh. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Kate nggak sengaja nemuin buku peninggalan ayahnya yang hilang di stasiun, ditemuin sama Alex itu. Kate nggak sengaja menemukan buku itu di bawah karpet, di bawah lantai apartemennya dia. Siapa yang naruh situ? Alex dong yang naruh situ. Karena kan Alex tahu Kate akan tinggal di unit apartemen yang mana, tower yang mana, dia tahu. Dan jangan lupa kalau Alex itu adalah arsitek. Jadi nggak menutup kemungkinan kontraktor yang terlibat di proyek apartemen yang ditempati sama Kate itu mungkin rekan-rekannya dia juga, mungkin relasinya dia, mungkin pernah proyek bareng sama Alex. Jadi kan gampang aja Alex misalnya mau nitip buku itu untuk diselipkan di lantai apartemennya Kate. Bisa aja kan? Apalagi Alex sudah pernah berjanji sama Kate, aku akan kembalikan buku itu ke kamu bagaimanapun caranya. Nah, kemudian bagaimana Kate bisa menyimpan buku arsitektur milik ayahnya Alex yang udah meninggal itu? Ini juga nggak dijelaskan, tapi sepertinya buku itu kan seharusnya kan belum dipublish kan, belum saatnya dikasih ke Alex. Mungkin buku itu tuh sama pihak rumah sakit dijadikan satu arsip sama surat-surat penting tentang riwayat kesehatan, riwayat pengobatannya di rumah sakit itu, dan surat kematian ayahnya. Jadi dijadikan satu arsip kayak kardus gitu. Sebenarnya memang belum saatnya untuk dikasih ke Alex. Bahkan ke Henry adiknya aja kan nggak dikasih sama pihak rumah sakit. Tapi saya nggak tahu gimana caranya Kate bisa menego itu semua agar bisa menyerahkan buku itu ke Alex. Mungkin karena Kate terburu-buru, soalnya kan Alex itu kan salah paham sama ayahnya. Dia kan berpikir bahwa ayahnya itu nggak terlalu sayang sama dia. Karena melihat data di rumah sakit kalau ayahnya akan meninggal, jadi Kate buru-buru nyerahin buku itu ke Alex supaya Alex gak salah paham. Meskipun telat juga karena ayahnya udah meninggal ketika Alex menerima buku itu. Kalau yang masalah anjing kayaknya udah cukup jelas ya. Jadi kan anjing itu kan namanya Jack. Jadi mereka itu memelihara anjing yang sama. Awalnya Alex yang megang, kemudian anjingnya itu meninggalkan jejak kaki di jembatan menuju ke rumah danau pas Alex lagi ngecat. Makanya ketika Kate pindah ke rumah itu, jejak kakinya anjing itu masih ada. Terus kalau ada yang bertanya-tanya nih, di tahun 2004 kan waktu Kate ulang tahun, itu kan dia sempat ciuman sama Alex kan. Karena Alex kan pada saat itu kan udah tahu Kate, tapi Kate-nya belum. Nah, kenapa pas Alex kecelakaan di Dealey Plaza, Kate nggak ngenalin dia? Padahal kan mereka udah pernah ketemu di tahun 2004. Yaitu karena emang Kate-nya pelupa. Kan dia pernah cerita sama Alex, aku aja udah lupa sama mukanya mantan aku pas zaman SMA. Padahal pas zaman SMA kan dia pacarannya kan lama sama mantannya itu. Itu aja lupa sama mukanya. Apalagi Alex yang ketemunya cuma sehari. Kurang lebih sampai sini ya pemahaman saya tentang film ini. Kalau ternyata kalian punya pemahaman lain ya bisa jadi kalian lebih benar dari saya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini?
yaitu agar kita tidak memaksakan diri untuk menjalin hubungan sama seseorang hanya karena tidak ada pilihan atau tidak punya waktu untuk berkencan sama orang lain. Seperti yang Kate alami di Morgan. Sebenarnya dia juga nggak terlalu suka sama Morgan, tapi karena dia sibuk, kalau kayak gini kan kasihan Morgannya juga. Ya sama-sama kasihan sih, Morgannya akhirnya ditinggal, bertepuk sebelah tangan. Kemudian Kate-nya selama menjalin hubungan sama Morgan juga dia merasa hambar. Jadi sebaiknya kita tidak memaksakan diri menjalin hubungan sama orang yang kita nggak terlalu srek. Kemudian kalau kita melihat dari buku yang dibaca sama Kate, peninggalan ayahnya itu kan dibaca juga sama Alex. Di situ akhirnya mereka merasa yakin untuk sama-sama menunggu. Nah, dari sini kita belajar bahwa apa yang kita baca dan juga apa yang kita tonton itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat ke depannya. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih bacaan dan tontonan. Sampai sini ya pembahasan film ini. Berhubung saya udah 1 minggu nggak upload, jadi hari ini saya mau upload 2 video sekaligus. Video pembahasan film ini, dan setelah ini juga saya akan upload video alur cerita sebuah film yang cukup banyak di request sama beberapa temen. Ada yang DM di Instagram, ada yang WhatsApp, ada juga yang langsung komen di YouTube. Film apa itu? Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye!